Lihat dari datanya rada sedikit mengkhawatirkan ya gitu untuk laga away Persib. Kita ngomongin potensi iyalah ya, potensi menang dan potensi kalah we. Cok. Dari 9 laga 9 laganya Persib hanya bisa dijegal menurut orang ya di Dewa United eleh gitu. antara seri Bang. Dan orang mah yakin sih jika ada lawan PSIM ngunci gelar. Jadi nanti Persija akan guard of honor ke Persib. Masih yakin eta ya. Walaupun guard of honor juga tergantung dari tim home-nya ya, apakah akan bisa mau memberinya atau enggak. Tapi yang jelas akan lebih nyaman menurut orang 3 match terakhir ya, termasuk salah satunya itu saat lawan Persija sudah mengangkat piala. Jadi match itu akan terasa hambar sebetulnya ya. Nanti rivalitas Persija di Jakarta pertandingan itu akan hambar, tapi ya kita malah jadi bakal edan pisan di 3 match terakhir. Jadi pemain akan ada posisi rotasi gitu ya. Orang satu sisinya ngelihat positifnya itu. Jadi akan bisa melihat Bojan tuh saha nu layak dipertahankan atau tidak. Yang kedua, match Persija tidak akan sekeras yang terjadi baik di media sosial maupun di pertandingannya yang sangat mau menguras energi. Kayaknya supporter sebelah udah lah untuk tim juara ini. Nah gitu. Jadi akan lebih respect gitu maksudnya. Tapi gimana kalau skenario ternyata lawan Persija penentu juara. Itu bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Eta chaos bisa. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Fans. Halo sobat mediocre. Halo. Ketemu lagi. Aduh, ini saya udah hiatus sebulan ya. Sebulan. Iya, semenjak tragedi Heysel antara Juventus sama Liverpool. Jadi saya memutuskan untuk hiatus dulu, menenangkan diri selama 1 bulan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah tenang tapi? Masih belum. Masih belum ya. Gara-gara kalian netizen. Ya jadi setelah lama ya kita lumayan lah karena kemarin kepotong libur lebaran. Kurang lebih 2 minggu kita nggak tapping YouTube. Sekarang kita mulai lagi karena Persib sudah akan bertanding lagi tanggal 5 April. Kita tapping ini tanggal 30 Maret ya. Kita akan mereview sisa 9 pertandingan Persib nih. Kira-kira poinnya kita akan dapat di mana aja, perhitungan juaranya gimana. Karena secara statistik Persib ini akan lebih sulit ya mendapatkan poinnya karena masih melawan tim-tim papan atas gitu dibandingkan tim pesaing seperti Borneo dan Persija. Apalagi mereka banyak juga main di home. Dari 9 pertandingan Persib main 4 laga home, 5 laga tandang, di mana laga tandang itu salah satunya melawan tim yang masuk di title race yaitu Persija Jakarta. 4 itu laga home. 4 home. 5 aja. Naon? Kan di Jakarta kayak laga home hitungannya. Bisa. Ya kan? Laga home. Kayak laga mainnya home. di JIS lagi ya di Jakarta ya. Belum tentu. Walaupun secara tertulis sudah di websitenya I-League di JIS. Tertulisnya tuh match Persija Persib. Rumputnya udah beres belum? Kandang Nanti, kambing ya. nanti kalau kalah atau seri alasannya karena rumput lagi. Tapi main di JIS teh eta juga Siluwangi sih sebenarnya pressure-nya dan pressure-nya juga Lebak Bulus lah juga baheula. Jadi satu advantage lah buat Jakarta. Tapi ya kita mah tidak takut. Sudah terbiasa dengan pressure selama 2 musim ini, 3 musim sekarang ditambah main di Asia terus. Jadi secara pressure, secara compact tim juga harusnya nggak diragukan lagi, apalagi lawan Persija termasuk 3 match terakhir. Dan orang mah yakin sih jika ada lawan PSIM ngunci gelar. Jadi nanti Persija akan guard of honor ke Persib. Masih yakin eta ya? Yakin sih orang teuing sih ningali Persib, persiapan Persib beberapa minggu ini kan mulai latihan lagi ya 2-3 hari yang lalu, langsung latihan fisik anjing digembleng tah ku Igor. Ya teteh Bojan ame opor rendang. Iya, betul, apalagi kan libur panjang nya gitu. Jadi gimana Jawa emang dar opor. Sigana di lebaran di Indonesia sih ya. Kalian cekek deh sigana. Bisa. Saya teh dahar ati ieu ati semur ati. Hati mau jengkol. Nah, jadi gimana dari Bung Diki dulu mungkinnya gimana Bung Diki melihat sisa pertandingan Persib musim ini ada 9 laga. Apakah secara statistik, secara
permainan Persib akan mengunci gelar di mana menurut orang tadi secara nggak langsung jika di PSM orang optimis sih bisa mengunci gelar dan saat melawan Persija akan God of Honor jis eta mimpi terbaik orang 2026 jika eta. Tapi kan kalau ngomongin nonnya ngunci gelar pada saat PSMT kan berarti tanggal 4 Mei-nya. Ya. Kalau menurut orang kan pertandingan teh masih ada Semen Padang, Bali, Dewa, Arema, Bayangkara lah menuju PSMT. Nah di sisa di pertandingan itu teh main di kandang teh cuman Bali, Lama, Arema. Nah kalau Semen Padang mah kan walaupun ya memang besok pertandingan tanggal 5 teh Semen Padangnya samanya pasti mengejar poin karena pengen keluar dari zona degradasi. Tapi ya sorry to say dah secara di atas kertas ke secara kualitas memang udah jauh. Kemenangan mah insya Allah bisa lah gitu. Misalnya di Padang aja. Cuman yang orang khawatir teh sebenarnya ketika ketemu Bayangkara orang mah. Betul, Bayangkara putaran kedua. Putaran kedua sekarang edan-edanan dengan si CDB dan Rio Matsumura yang tiba-tiba datang langsung pada tune in. Yang striker anjing nu anjing rekam. Nah ngomong eta rasis tapi. Nu eta nu anjing tengah depan aya. Nu siga ti Afrika we pokona mah. Siga ti Afrika nya aing ngomongna. Ya si Gati Afrika maksudnya naon? Jangkung Badak. Anyar main di Indonesia. Anyar main di Indonesia. Jadi ya bener tuh. Baru. Jadi kalau ningali lawan Bangkare menurut Bung Diki agak sulit ya walaupun secara nanti akan main away menurut orang Viking Lampung jadi bakal bino eta di Lampung. Kayak bicara sulit Secara mah iya mungkin sulit tapi pressure-nya mungkin karena Bayangkara sekarang kan berani bermain lebih lepas ya di beberapa pertandingan dan kemarin juga melihat dia bisa menang beberapa pertandingan lawan tim besar juga gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya Bojan punya strategi inilah gitu untuk menghadapi tim-tim seperti Bayangkara gitu yang eksplosif dari sisi sayap dan juga lini tengahnya. Jadi kalau ngelihat match Persib lawan sebenarnya kalau orang tadi bilang akan mengunci gelar PSM itu secara nggak langsung Persib kudu menang tuluy nanti lawan PSM nggak ada kata 1 poin apalagi kalahnya. Jadi saat nanti menuju lawan PSM itu kan ada 5 match juga. Nah itu teh ada 1 aja imbang akan mundur lagi tuh juara di lawan Persija. Ada match lagi kalah mundur lagi terus gitu. Begitupun saat nanti ngelihat tim lawan ada Borneo dan Persija yang ternyata di Soledadnya di match-match tertentu entah imbang atau juara entah imbang atau kalah ya kita juga akan otomatis juaranya juga akan lebih cepat gitu sebenarnya ini hal baiknya sih Persib nggak harus ngelihat match-match tim lawan hanya fokus aja sama Persib itu sendiri gitu gimana caranya ngeraih 3 poin terutama di laga kandangnya 2 laga kandang ini dimaksimalkan melawan tim yang lumayan berat juga lah Bali United sama Arema gitu ya bukan yang tim papan bawah. Iya mah jadi every game teh is a final. Betul, ya itu. Nah itu jadi komposisi pemain, kebugaran pemain kudu dijaga pisan, motivasi dan lain itu penting sih fokus gitu. Jadi eta sih yang paling jadi utama menurut orang. 2 game pertama bisa clean sheet 6 poin menurut orang kita akan jadi jalan yang mulus lah ke depan untuk match-match selanjutnya. Tambahan gue yang taktikal sih. Kalau agak down ya. Serius, kamu taktikal teh Aing senyum teh. serius segala anjing. Taktikal kudu agak dirahasiakan, agak berubah dikit-dikit karena 9 laga akhir biasanya mulai non ya. Mereka antisipasi eta geng. Antisipasi taktikal yang sering dipakai. Gitu. Nah dari Bung Adi gimana secara statistik nih melihat 9 laga sisa Persib menuju hat-trick gelar. Sebetulnya mah kieu aja untuk pertandingan sisa 9 laga. Sebetulnya kan hal yang harus dimaksimalkan mah geus puguhnya eta 3 laga home. Karena lawan Persija mah kan terakhir pisan dah. Bisa-bisa geus menang. Bisa ke juara gitu. Yang terutama itu 3 laga home itu yang memang harus betul-betul dimanfaatkan gitu. Orang sih hayangna Persib di musim ini tuh bener-bener iya sweep pisan lah di laga home teh kabeh menang lamun bisa eta kasupan hiji we geus lawan Borneo nya geus Tapi mun misalnya nya nepi akhir musim teka asupan Teja kuduna jadi kiper terbaik musim ini sih. Tapi percuma teh dipanggil timnas. Ya. Geus lah eta. Ya, Selain itu kan ada anak yang emas. namanya menjadi musuh terbesar Persib itu 5 laga tandang yang salah satunya akan melawan Bayangkaranya yang tadi udah di-mention karena kita tahu sendiri Bayangkara berapa pertandingan terakhirnya 5 atau 6
Tapi Win kabeh ya. pertandingan tapi pertandingan terakhir eta hoki. Karena Oke. Kartu merah na tilu lah Arema. Dua tilu Pak. Eta kudu geus Open Arema fight. geus unggul. Iya. Tiba-tiba Comeback. banyak kartu merah. Cuma kalau misalkan kita lihat dari statistiknya sebetulnya Persib ketika bermain di laga home kan guys tidak bisa diragukan ya. 13 pertandingan, 13 kemenangan, 39 poin. Tapi pada saat kalau misalkan kita lihat ke laga away-nya Persib itu dalam 12 kali pertandingan cuman meraih 5 kali kemenangan aja, 4 imbang, 3 kalah gitu. Memang kalau misalkan dilihat dari datanya rada sedikit mengkhawatirkan ya gitu untuk laga away Persib, cuman kita harus ingat juga kebanyakan kekalahan sama laga imbang Persib itu terjadi pada saat awal-awal musim kemarin. Persib kan rada goyang kenehnya, lamun bahasa cek Bung Edwin mah lagi masalah turbulensi. Nah itu. Ya kalau misalkan kita lihat lagi di beberapa laga away, terutama Persib pada saat permainan yang geus firm yang geus ngeunaheun pisan itu kan banyaknya 3 poin yang dimenangkan gitu. Cuma tetap selain banyak faktor yang mempengaruhinya jalannya laga sama kepastian kemenangan Persib itu selain tadi udah dimention kan visi pemain, ketersediaan pemain yang tidak cedera, terus taktikal. Satu lagi nu penting tuh non teknis. Yang memang betul-betul kudu disiapkan kan oleh Persib karena terasa lah di 2 pertandingan away terakhir terutama pada saat lawan Borneo kan eta asar juga rada kecolongannya gitu walaupun Persib memenangkan 1 poin tapi anjing handeulna aya gitu. Iya, benar. Sama seperti pada saat lawan Persebaya kan jika kita oge gitu. Meskipun lawan Borneo ada kesempatan emas Persib di akhir. Betul. Itu yang nggak bisa dimanfaatkan oleh Persib. Ya, ada beberapa peluang lah yang memang dari awal laga juga tidak bisa dimanfaatkan. Jadi gol kan sebetulnya gitu. Cuman secara jalannya pertandingan kan wasit mempengaruhinya betul-betul mempengaruhi hasil pertandingan. Terasa di 2 laga away terakhir memang iya wasitnya kudu asing tuh jika Persib. Tapi kan di lawan Borneo asing. asing juga. Tapi asing Malaysia kan. Lain asing nu Jepang gitu, Korea gitu. Karena yang di JIS harus asing mah. Eta geus pasti lah. Oh, mau prediksi aing mau asing. Kamu ningali track record lah gitu wae. Wah, asing. Budaya anak itu sebenarnya. Tiba-tiba Iwan Sukoco we anjing. kan Purwanto sekalian. Cuman ya kembali lagi ya kemarin setelah libur Idul Fitri orang ningali ketika Persib kembali lagi berlatih teh anjing ngeunaheun pisannya vibe-na ningali video gitu di Bandung Football si Mamang dan lain-lain vibe pemain teh katingali anjing ieu ngeunaheun pisan gitu. Maksudnya dari segi mimik wajah terus kondisi situasi pada saat latihan teh anjing ieu geus kudu udah juara deh si tim gitu. Iya. Vibe-na halus ya. Vibe-na halus. Vibe-na halus pisan gitu. Karena iya meren beres ketemu keluarga-keluarga gitu kumpul gitu. Pas rindu gitu ya. Sama di komen Mbappe. Tah eta Dan ada nu mentionnya Kurzawa. Ya. Kita mentionnya hand dibalas Mbappe eta. Dan Kurzawa nu ngamentionnya mah biasa sih eta sebenarnya. Jadi kemarin tuh ada beberapa hal yang memang betul-betul positif lah di Persib gitunya. Udah melatihan ngeunaheun. Vibe-nya yang kedua itu kemarin pasca pertandingan Indonesia nya lawan Saint Kitts and Nevis aing ningali satu gestur nu ngeunaheun pisan. Beckham ngasupkeun kabeh pemain Semua upload story yang memposting tentang Beckham eta kan anjing. Ya ngeunaheun pisan. Tapi satu lagi dia maksudnya untuk respect gitu ya. Jadi nggak cuma pemain Persib, banyak juga pemain timnas yang ngepost Beckham Eta pada ya, saat eta gitu. Tapi ya semoga dibuktikan juga lawan Bulgaria ya. Iya. Walaupun Beckham iya tapping pasker sebelum pertandingannya. Walaupun kayaknya nanti bermain dari Mungkin yang lain ngasih Kedua, pujian tapi orang beres saran unggul jangan jumawa karena menurut orang kudu dibuktikan terus sih karena ameh bener-bener cicing netizenna. betul. Tong nepi ka maneh aya maneh geus jumawa geus buktikan 2 nanti maneh main jelek lagi dihujat lagi. Bahaya serius. Dan emang hujatan-hujatan netizen ini teh terlalu Kena mental. Terlalu kena mental. Ya. Jadi memang Terlalu berlebihan. berbahaya sekali lah. Apalagi untuk pemain yang aktif di medsosnya. Eta mah pemain mah sebenarnya tidak lawan
tim-tim rival juga main jelek, misalnya Persib dan PSBS gitunya, BK main jelek, dah ya pasti gitu. Cuman tutup mata kan gitu pemain, saking lobana jadi yang saya skip lah gitu. Bener. Gue yang kasus terakhir mah yang Baros. Baru Pas lawan apa sih terakhir? Borneo. Itu kan sosmednya diserang nggak bisa. Ya. Eta orang tersetuju sih diserang Ya. tidak bisa gitu. Kita setuju mana? Aing tersetuju. Aing eta. Kenapa tuh? Saya geus memberikan segala di posisi kanan aja geus. Segala dari kumaha. Defense-na geus oke anjing. Saya berharap naon anjing. Satu kata untuk Baros B-nya. B-nya Bagus. bangga. Aing rek nyebutkeun bangga, hoream anjing. Ya jadi kalau ngelihat hujatan-hujatan gitu mas sebenarnya kalau kritik mungkin lebih bagus untuk secara membangun mah oke lah ya gitu. Tapi sampai menghujat rasis, ujaran kebencian itu sampai ke keluarga ya mah janganlah gitu ya. Karena itu sangat mengganggu harmonisasi mentalnya Dan keluarga. dan keluarga ya. Jadi jangan sampai kejadian gitu kepada pemain-pemain terutama kepada podcaster menurutnya yang lagi membangun gitu kan. Tepatnya Bung Edwin. Nah, tolonglah gitu ya. Disupportnya lah dihujat gitunya. Jadi kan disemangat lagi kontennya. Marane nu ngaujat si ieu teh salah satu nu sok min tulisan ke Persib anjing baca di Sima Maung, baca di Pandi Football aya. Tah eta. Mane tong ningali ngan hiji hal buruk na unggul anjir. Tah bari jeung ningalina kan saukur cuplikan pendeknya tidak melihat keseluruhan konten gitu. Anjing final 2014 datang, kalau datang Marane teh tentu anjing. Ayang bisa ngomong gitu tapi jangan geus lah eta mah jadi pelajarannya buat masing-masing pihak, buat orang, buat semua teman-teman di sini sama buat netizen juga. Jadi lanjutnya ke topik ini nah menurut buat Dan dulu mau ngomongin timnas ya tadi. Ya. Emang pemain Persija pada bagus gitu? bagus Donitri gila. Bagus. Eta pengalusnya sebenarnya Donitri Beckham teh 2 gol jujur. Donitri bagus. Donitri Aing bagus. pakat. Amat bagus kemarin. Jul Distra Jordi Amat, waduh, aing nggak komen. Justra match itu berat sih tapi Lihat maksudnya lari. satu peluang bisa ngegolkeun ya. Mana lihat larinya kan? Mirip Ya. mirip Reza Arab. Mirip Aklen anjing. Tapi eta emang jadinya banyak sih akhirnya kan digantikan sama Tavennya. Tapi cederanya cederanya. Cedera. Karena kan kemarin emang pas berapa menit main langsung dihajar eta engkelnya beunang cuplikan. Jujur aing gak kurang selera sih lihat Justra jadi striker mah. Tapi ini kudu dibiasakan ketika berbagai macam pemain dari berbagai macam klub ketika pakai baju timnas Indonesia itu kita semua sama. Nah, gitu. eta. Iya, betul. Jangan selalu dikotak-kotakin, kampring gitu. Toh. Yang ironisnya waktu Beckham Putra Nugraha di GBK ada yang bukan ya? Iya. Ya kampring jadi jatuhnya. Waduh, sing teh. Jadi emang isu-isu ini teh meluasnya sampai ke timnas mengotak-kotakan Ya. Beckham main di Persib, Donitri main di Persija, Jordi Amat wah di kotak-kotakan terutama yang rivalitasnya tingginya pada Persija ini selalu jadi highlight lah gitu di media saat ada pemain Persib akhirnya bisa membuktikan kayak kemarin Etam udah aja semua ya di Bandung mah bakal nggak backupnya walaupun orang pribadi kan dulu menurutnya zaman studio yang lama menurutnya yang pada ngelihat orang kan sempet banget loba pisan eta orang kritik Beckham tepantes main di Persib di bench lah we udah beneran tapi akhirnya kan ya jadi membuktikan ya orangnya jadi kabungkam gitu jadi Benar. ya udah itu pembuktiannya seorang Beckham ya udah Betul. selesai sampai di situ gitu. Hati-hati juga buat fans sebelah ya. Aduh, back kiri kalian tuh selalu diambil sama Persib. Donitri tuh bentar lagi. Siapa Claudio Siapa? Sukito udah. Rejaldi Hayanusa udah. Sekarang Donitri. Emang Hati-hati. kan back kiri Persib udah bagus Evan Kurzawa Bagus gitu. Eliano Barba bisa. Jarang dimain di. Ya, tapi kan nggak di kiri murni juga, anjing. Iya, jangan Nando. Jangan lu. Halus. Kan di lawan. Mulai kan balik lagi musim depan. Mungkin. Ya, kita lanjut tadi sedikit ya saya Bung Hadi sebelum kita lanjut ke isu yang Indonesia ini 9 pertandingan Persib sisa kumaha menurut Bung Hadi? Menurut orang ya, kita ngomongin potensi potensi menang dan potensi kalah we. Cok. Dari 9 laga 9 laganya Persib hanya bisa dijegal menurut orang ya di Dewa United eleh gitu antara seri bang atau kalah. Kenapa alasan? Padahal kan Dewa hancur. Nggak konsisten banget. bener, tapi Persib itu selalu ripuh ketika lawan tim yang apa ya mainnya
Tepugu. kaki ke kaki gini. Kan si Dewa United kan tiga tiki-taka ya. Ya ibaratkan gitulah sama Indonesia nak. Persib tuh selalu kelimpungan lawan yang kayak gitu tuh dibandingkan lawan yang ofensif kayak Persija. Menurut orang. Persib mah suka ketika ketemu lawan ofensif kayak Persija, lawan Borneo. Suka Persib tuh. Tapi ketika ketemu sama tim yang lebih ke taktikal, Persib tuh agak ripuh. Nah, ditambah Dewa United juga nggak mau dibawa-bawa banget aja. Dewa United kan di posisinya ironis juga ya. Posisinya ditambah pemainnya ya kayak Messi Doro, kayak si siapa? Si Jaja, si Alek Martin kan itu pemain-pemain berlabel unggulnya. Dan kita Lili Pali. dengan catatan Persib bisa menang. Kurang nonton Dewa United jujur. Persib bisa menang kalau Dewa United kalau New Keepers dimainin. Si Eta bikin kesalahan di Dewa United setelah jauh iya. Ketika di Kuipers main bisa buka catatan bisa mana yang kayak analisis ya dia buka catatan Dewa United ketika di Kuipers main Kebobolannya tinggi gitu. bola tinggi dan sering kalah. Eta sih kartu oge deh sih. sering kartu. Back kirinya padahal keren sih. Back kirinya keren. Pemain botak tuh di mana eta? Ini keren coba. Jonathan. Selain. Oh iya Jonathan. Benar Jonathan. Oh benar Jonathan. Kita keren aja. Kuat kisan sih guys. Temen di Borneo sih guys Kasambu lah. Nah tapi baik lagi buat orang ya. Jadi Ata sebelum kan Borneo teh match kelimanya kalau nggak salah ya. Dewa. Dewa teh Berarti match 4 match sebelumnya 3-3. Match ketiga berarti wajib lawan Bali. Oh, itu kejegalan ngajegal di lawan Dewa menurut mana berarti nggak semua bisa kunci gelar lawan PSIM gitu we. Bisa. Emang Kecuali Persija Borneo. Persija Borneo emang bakal menang. Dah kan tak apal. Lawan lagi lumayan lawan Bayangkara bos. Si Persija lawan Bayangkara Borneo. home tapi sih eta. Tapi Persija teh beres Home aja sedang. Home. Tim-tim besar teh home. beres lawan Bayangkara lawan Persebaya. Kata we. Tapi kan di home tahu sendiri mereka kayak gimana. Persija tuh lebih sulit main di home dibandingkan main di away. Bukan statistik. Oh maksudnya sulit menang lah gitu ya. Sulit menang. Sekarang ngomongnya by data ya. By data. Bentar Serem. lagi juga ngomongin si dia pakai by data. Bentar lagi juga. Serem. Eta. Jadi dari 9 pertandingan kalau memang kejagalan Kayaknya cuma lawan Dewa deh. Kayaknya ya. Berarti setelah itu apa bersih selesainya 3 poin semua gitu. Orang jujur agak khawatir Hongkol lawan Persijap Jepara walaupun di akhir. kandang. Kan di akhir. Karena Kan Dewa Unggul di khawatir aja. Tapi jujur lawan Persija kurangnya khawatir. Persijap Jepara. Lamun Persib can bisa ngunci gelar di akhir. Karena Seta pengen naik ke atas buat zona degradasi. Ya, betul. tapi Eta tuh. jadi seru pisan sih kan dia kemarin lawan Solo sebenarnya di match terakhir kan teramainya karena udah otomatis dapat piala. Kalau emang posisinya kayak tadi yang disebutin Bung Hadi lawan Jepara penentuan itu antara penonton dan pemain juga kan sama-sama tegang. Benar. Jepara di satu sisi main lepas pisan, apalagi kecuali kalau mereka benar-benar butuh poin untuk lolos degradasi mana hiji poin kayak gitu misalnya. Benar. Eta bakal seru pisan pertandingan adrenalin pisan. Tapi di sisi lain modal pisan eta modal eleh Persib maksudnya nggak imbang atau kalah karena terus nggak dapat trofi eta chaos. Chaos itu. Eta Cuman itu Kak, jujur, orang mau jujur bukan artinya orang nggak mau dihukum half runner sama Persija nya, Persib. Orang mah lebih suka Persib ngunci gelarnya di akhir banget lawan Persija. Misalnya nih, kita teteres di akhir. Borneo Persija tuh masih di bawah kita tapi dan catatan ya kita jangan di posisi 2 posisi 1 tapi jaraknya beda 1 poin misalnya atau beda 2 poin 2 poin we jadi mun Persib imbangnya mana? Persib imangnya menang Juara. eta lebih puas dibandingkan orang kudu nyisa pertandinganna sisa pertandingan 3 kan 3-nya Persib leh jadi mainnya orang lebih aja jadi ketika datang ke stadion pasti datang yang kalau ketika datang ke stadion Di VBU teman-teman bisa mau ketemu. ketika datang ke stadion tuh nggak cuma nunggu Persib ngangkat piala, tapi nunggu gol Persib kapan, nyerangnya kayak gimana, cara ngebuktiin bahwa juara sebenarnya tuh bikin sakit hati Persija dan Borneo. Eta nuangnya. Kalau gol half honor belum tentu kita dikasih gol half honor aja. Belum tentu kan? Enggak, itu itu baik gimana lagi ke Persija. Persijanya. Aing mah pengen bikin sakit hati Persija malah aing mah. Iya ya, lebih baik memang Di akhir. apa maksudnya mengejar fokus ke juara aja, fokus ke diri sendiri teh gini. Iya, nggak usah Karena mau gimana juga God of War mah kan bukan hal yang wajib untuk dilakukan gitu ya. Jadi belum tentu bisa dikasih sama Persijanya juga. Apalagi mungkin ada ini meren nanti mau non perihal keamanan segala macam untuk melakukan hal itu teh nggak tahu. Jadi ya selama kita juara di
bulan Mei mah kita menang udah. Betul. Sama kalau di Dibanding yang akhir lain. juga ini aing pengennya kan nanti di akhir tuh ada banyak menang di akhir, bikin sakit hati Persija dan Borneo. Farewell pemain yang mau dilepas. Itu. Farewell dan juga iya sebetulnya announcement Bojan diperpanjang. Mau mungkin anjing di akhir. Bisa jadi bisa jadi ada di luhur di Bornaya anjing 3 tahun. Jadi langsung dirayain. Tah. Iya. Kan suka unik sekarang mah cara manajemennya. Ya, Kan pun anti klimaks na chaos. semoga Semua itu udah di prepare, announce Bojan, announce pemain, final pemain, nyona eleh eta anti klimaks. Eta bingung. Walaupun ya aing teh jigana rada too good to be true. Oke lah misalkan pertandingan terakhir penentu juara aing di Indonesia jigana ieu masih kena rada ya, namanya jarang detik lah lah gitu gitu. chance gitu karena apa sorangan kan di kita itu semua harus dipersiapkan heula gitu. Mau mungkin langsung. Dan pun ke pialana ya loba anjing. bener. Bener kan gitu salah satuna gitu salah satu. replika ieu udah aya aja. Iya betul tapi kan maksudnya persiapannya orang mah yakin Persib itu udah dapat guard of honor-nya pas ke lawan PSM Makassar sih. Atau Aing jauh. yakin eta. Atau jauh anjing. Jauh naon? Di ujung pandang di Nya dapat Kedua terakhir, match kedua terakhir. guard of honor-nya jadi menang 2 kali di PSM. Oh, si jeung bola di Persijap. Si dapat Barito yang Solo nya. Persis di musim kamari. Musim kamari ya? Gitu. Dan Itu orang ya? orang saran untuk Bobotoh mungkin ya. Saran untuk Bobotoh tetap kritis ke Persib ya. Menurut karena akhirnya banyak pandit, banyak podcaster bener-bener mengambil pundi-pundi di Persib ya. Ngeberitain Persib tuh dengan mengagung-agungkan Persib. Aing takutnya Persib itu terlalu jumawa nih. Nanti dia lupa bahwa mereka tuh apa? Masih jaraknya belum aman, Ya. mereka mainnya ada kehilangan poin. Malah orang tetap kritis ketika ada yang main jelek, kritisi. Ketika taktikalnya jelek, kritisi. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan kualitas dan pengalaman pemain sekarang kan lebih baik daripada musim lalu lah ya. Sigana hal-hal seperti itu mah very unlikely terjadi lah gitu. Mudah-mudahan gitu karena kan dari best bicara pengalaman juga Barba pernah juara di Itali gitu ya di Serie B, terus pemain-pemain yang lain juga udah pernah juara gitu. Jadi kayaknya bukan hal yang baru lagi lah buat superstar Persib mah, ditambah kan ada beberapa pemain juga yang kemarin ikut back to back gitu. Kayaknya ada yang baru deh, Sergio Castel. Datang tiang juara. Datang, tiang, cedera, gak main, juara. Dan kalau ngelihat posisi Persib kayak gitu ya sebetulnya orang nyaranin juga nih ke Bobotoh ya supaya segera beli season pass, jangan per match. Karena nanti akan sulit ya, ini mah saran aja akan sulit kalau nanti ternyata skema Bung Hadi terjadi ataupun tidak terjadi ya tetap kelas home pasti akan penuh Ya, juara dan akan angkat piala. Nah makanya beli season pass di sekarang ya, jangan lupa. Jadi nah kalau ada apa-apa nanti DM aja ke obrolan media. Bung Hadi bisa bantu. Iya, goblok. Nah pokoknya tadi masing-masing orang udah punya skemanya sendiri ya. Terutama mungkin di Urama ya walaupun gak ada honor juga tergantung dari tim home-nya ya apakah akan bisa mau memberinya atau enggak. Tapi yang jelas akan lebih nyaman menurut orang 3 match terakhir ya, termasuk salah satunya itu saat lawan Persija sudah mengangkat piala, jadi match itu akan terasa hambar sebetulnya ya. Nanti rivalitas Persija di Jakarta pertandingan itu akan hambar, tapi ya kita malah jadi bakal edan pisan di 3 match terakhir. Jadi pemain akan ada posisi rotasi gitu ya. Orang satu sisinya ngelihat positifnya itu. Jadi akan bisa melihat Bojan tuh saha nu layak dipertahankan atau tidak. Yang kedua, match Persija tidak akan sekeras yang terjadi baik di media sosial maupun di pertandingannya yang sangat mau menguras energi. Kayaknya supporter sebelah udah lah untuk tim juara ini. Nah, gitu. Jadi akan lebih respect gitu maksudnya. Tapi gimana kalau skenario ternyata lawan Balik. Persija penentu juara. Anjing. Itu bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Eta chaos bisa. Apalagi penentuan juaranya buat 2 tim itu, Bang. Dan menang. Beak. Takut terjadi tragedi sebelumnya. Aduh bahaya itu. Ya, tapi ya mudah-mudahan mau kita udah bisa mengunci juara sebelum itu. Jadi nanti pas ke Jakarta udah anak-anak EPA yang main. Nah, Cari pengalaman. Kifli. Ah, ini bajunya ada di sini.
Jadi ya kalau ngelihat skema itu ya masih banyak bisa terjadi gitu. Malah kalau tiba-tiba Borneo Persija Soledad gitu ya di beberapa match juara lebih awal bisa jadi Persib sampai bersih terus 4 pertandingan awal misalnya Persija jeung Borneo terpeleset gitu di 2 pertandingan. Enggak sesuai. Jadi masih banyak lah kalau itu mungkin. Jadi benar kata Bung Hadi ya kita dukung terusnya kritik kalau memang ada yang harus dikritik tapi dengan cara membangun ya kritiknya gitu. Jangan kritik pemain personal, jangan terlalu rasis gitu ya. Terlalu keras apalagi sampai menyinggung-nyinggung keluarga gitu ya. Jangan sampai terjadilah gitu. Kita stop. Mulai dari Bandung dulu gitu dimulainya. Rasisme dihentikan gitu, terus kritik yang menghujat juga dihentikan. Boleh kritik jika kamari Baros main goreng, udah nggak apa-apa. Reka akun IG-nya Baros nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai kata-kata rasis, nggak usah pakai kata-kata yang membuat Baros itu merasa tidak diterimanya di Bandung, padahal dia sudah memberikan banyak opportunity gitu ya, 7 golnya lumayan gitu. Dengan akhirnya dia jadi defensive winger. Aya nawe Andrew Jung baru ngegolin gitu kan iya. banyak gitu. Kelihatan Sebelumnya masih apa gitu. Sebelumnya siapa Nah, gitu. gitu. Jadi Baros B-nya Bangga, bagus. Berjuang. Mana kemarin tuh itu ngomong sih. No pas di grup teh Baros B-nya anu bodor teh. Baros bena back. Lain. Berkilau gitu naon. Berkilau. Oh, ya kita berkilau gitu. Berkilau ting naon gitu. Sinarnya bahwa Bersinar. apa sih? Nah itu walaupun akhirnya banyak yang menganalogikan anak emas Bojan dan lain-lain itu ya balik lagi itu mas strategi pelatihnya karena melihat Baros iya bermain 90 menit diganti ya karena memang dia bisa gitu dia bisa gitu bermain 90 menit tanpa lelah gitunya berlari atas ke depan ke belakang jadi ya balik dehnya itu mah putusan Bojan gitu sebagai pelatih memainkan Baros atau tidak gitu. Mun ada kritik pembelianna misalnya Rio Castel dibeli ini cedera nungkul. Ya itu. Ternyata ada kritik mangga, naon dibeli. Ya. Can beres kan goblok. Kan belum. Masih ada beberapa pertandingan. Pertandingan 2 gol. Apa orang ini tiba-tiba Masih 0 loh. 18 gol tiba-tiba ini kan langsung. Nah, jadi kurang lebih itunya dari kita gitu terkait skema atau beberapa mekanisme kira-kira Persib menjuara kumaha gitunya di match berapa dan di lawan apa. Sekarang tadi ya kita walaupun udah lumayan menyinggung terkait isu-isu timnas dan kita tapping juga di saat timnas main lawan Bulgaria ini semulainya sebenarnya mah kita tapping jam 8 malam. Jadi kita akan coba membahas ya kemarin isu-isu terkait mengkotak-kotakan pemain timnas termasuk yang terkena kotak-kotak itu adalah Beckham Putra yang akhirnya bisa membuktikan dengan 2 golnya melawan Saint Kitts Navis. Jadi emang benar-benar ya Beckham membungkamnya menurut orang gitu itu nggak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal tersebut ya dan semua pemain Persib membackup Beckham dengan memposting gol Beckham, memberikan support, memberikan dukungan itu balik lagi ya tadi yang udah kita bahas vibes-nya udah sangat bagus sebagai tim juara. Jadi kalau juara tahun ini dengan 3 gelarnya Persib udah nggak aneh sih menurut orang karena secara keluargaan, secara dukungan moral antar pemain itu udah dapat banget. Apalagi ngeliat Sadil Adamnya udah bikin konten TikTok yang terdesain dengan baik. Itu kan berarti ada komunikasi yang bagus lah gitu. Dari satu pemain itu kan bisa nular ke pemain lainnya gitu. Nah akhirnya ngali kamari selebrasi Adam Ramon ditiru ke Sadam yang Sadil kan. Mon ka dieu mon cari kumaha sih selebrasi maneh teh. Ada di akun official eta anjing. Jadi kita geus melihat wah ini tinggal purung nawe gitu menurut orang mah. Jaga konsistensi, jaga stabilitas dressing room enggak sih juara bisa di tangan lah. Tapi baik lagi nya isu dengan Beckham ini menurut orang isu yang krusial karena selalu terjadi di tiap tahun saat pemanggilan pemain Persib ke timnas selalu ada pemain Persib ini mah tidak layak termasuk kemarin juga kan Mark Locke-nya akhirnya walaupun dicoret juga sama John Hedman gitu tapi ada penolakan lah dari beberapa netizen gitu bahwa Mark Locke tidak layak, Beckham tidak layak. Tubuh kecil tidak bisa bersaing, tidak bisa duel dan lain-lain, tidak inkonsistensi saat Persib main sama Persib juga dan lain-lain. Itulah mengapa akhirnya ada statement Beckham membungkam netizen gitu. Nah dari Bung Hadi deh langsung sih hayang nyaho kumaha eta tanggapanna. Ini bukan lihat kasus Beckham aja ya karena banyak sering terjadi di sebelum-sebelumnya. Kumaha sih bagusnya menanggapi hal tersebut
Beckham, Bena Bungkam. Eta. Bukan bungkam dong, harusnya membungkam. Bungkam mulut-mulut. Oh. Mulut-mulut Kritikus. netizen. Netizen. Beckham, Benyar, Artinya Bungkam. menurut orang ya dengan selalu pemain Persib tuh ketika datang ke timnas tuh selalu diginiin ya kayak contoh Ferdinand Sinaga dulu kan sampai naik pagar gini kan naik pagar kan itu dapat sewer dari bukan sewer ya Kelatihan deh tau malah. kelatihan saya muda kan artinya ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan ketika timnas lagi latihan kan. Nah, kuduna sih ya dengan zaman ayeuna gitu ya, zaman sekarang gitu. Eta teh marane terutama ya pendukung-pendukung selain pendukung Persib ya, aing yakin bobotoh mah itu dukung Beckham lah pasti. Selain pendukung Persib, baik coba lihat contoh-contoh di luar negeri ya. Contoh Liga Inggris lah ya, Liga Inggris. Mereka ketika match klub mereka saywarnya gila, mereka benar-benar mencemooh pemain-pemain antar klubnya lah ya. Itu nggak masalah karena itu mungkin bumbu-bumbu dari sepak bolanya. Biar bikin pressure ke tim mungkin. Tapi ketika udah tim nasional, lihat aja pendukung si Inggris. Wah, kalau udah away ke luar negeri, ke misalnya contoh waktu di Piala Dunia, away bersatu, bener-bener ya meskipun bikin onar, tapi kan mereka mempertahankan harga dirinya si negara untuk bebarengan kan, gitu. Artinya menurut orang ketika timnas nggak salah lupakan heula lah klub-klub gitu ya, dan termasuk mungkin orang misalnya orang suka mengkritisi pemain Persija kayak gitu, kan bukan hanya pemain Persija, orang mengkritisi coba misalnya Nadio dimainin ternyata nggak perform, orang kritisi gitu. Gak di timnas bukan hanya Persija aja. Di timnas tuh ada Yakob Sayuri ya kan yang harus didukung, terus ada Roman nih. Ada Ajax Amsterdam. Leremeni gitu kan. Ada juga Martin Pes aja. Mana nunduk diaspora aja nggak dikritisi aja. Ya kan nundukkan sama pemain-pemain yang bawaan dan mungkin dalam tanda kutip bukan pasti ada negosiasi mungkin gitu kan mungkin negosiasi biar masuk timnas padahal nggak layak mungkin Orang jadi salah fokus saya ningali Bung Hadirnya soalnya sarua juga Bung Binder Asli kacamata, topi. kok sarua cetan nurutan aing diundang ya mah kadang ini. artinya menurut orang udah lupakan dulu seragam klub kalian masing-masing, dan karena kita tujuannya satu naikin ranking Indonesia biar naik terus, menang terus. Nanti lawan Bulgaria kan nggak mudah juga nya, terus nanti next mungkin lawan tim-tim besar lagi kan. Artinya Beckham Putra teh mun maneh ningali eta talenta muda nu bener-bener berpotensial sejauh ada Beckham Putra, Donitri, dua eta kudu dijagaan tah. Ame performnya terus naik tah. Ya. Dan bahkan orang nggak setuju juga gitu ya. Kalau kuduna Beckham Putra sama Donitri, kuduna out sih menurut orang. Out di klub masing-masing. karena Abort ke luar negeri lah. Nanaonan. betul Nanaon nih dia. Kira-kira negaranya nu cocok ke mana? Menurut orang ya kalau buat aing Beckham cobain ikutin Leremeni aja di Oxford. Oxford juga lumayan. Leremeni di Di liga. Oxford ya. Langsung kick meskipun belum di body ya kan, tapi kan bisa ngebacking meren di itu mah ya kan di bisa. match fitness body fitnessnya di gedean bisa jadi kan Bisa. di itu. Nah terus Donitri kan seru badak-badak teh cungring oge kan, tapi bawa kecepatan bawa skill. Menurut orang sayang sih main kena di klub Persib, di klub Persija, mendingan abort ke luar negeri menurut orang ya. Kudu berani sih. Eta dua ngora eta kudu wani menurut orang. pemain yang nggak berani itu siapa sih, ada nggak sih pemain yang nggak berani? Ada Lagi cedera. lagi cedera ACL. gitu. Eta lebar sih, eta bahasa prime-na loba pisan tawaran eta. Liverpool? Senanya. Madrid, West Bromwich. Kumaha eta lah, eta jangan sampainya Itu sih jangan orang gitu, udahlah kita fokus ke timnas, dukung Rek Beckham, Rek Gilstra, Rek siapa Borji Amat, Rek Eliano. Kecuali ya apa namanya, ada yang udah dipanggil nggak mau
berseragam timnas baru tuh kritisi. Iya, jelas lah itu. Gitu. Tidak, itu kumanya jadi hal yang bener-bener sangat ianya mengganggu gitunya. Apalagi untuk orang yang memang guys resep Persib ke timnas oke resep gitu ketika ada pemain Persib yang memang layak berseragam timnas dan dipanggil, terus banyak nada-nada sumbang yang beredar teh anjing tengenaeun pisan gitu karena kumanya lamun misalkan kita buka data ya Persib atau pemain dari Persib itu kurang apa lagi untuk Indonesia. Pertama di kompetisi ACL 2 Indonesia Persib itu geus mere sabaraha poin tah ke Indonesia untuk menaikkan peringkat Indonesia itu pertama. Kedua, ketika kemarin Beckham dipanggil dan ada beberapa penolakan lahnya kita bisa bilang gitu, beberapa bullying dari kelompok supporter lawan musuh Persib gitu ya, terutama itu juga kan menjadi hal yang sangat disayangkan. Kalau misalkan kita lihat lagi Beckham benar-benar memberikan yang terbaik gitu ketika dia diberi kesempatan 2 gol tah gitu. Untuk contohnya. Selain itu sebetulnya kayaknya orang tuh melihat si Beckham tuh kan itu juga one of a kind oge nya si Beckham tuh. Pemain asli Bandung yang pituin Bandung tiba heula teh karena dia mendapat debut seniornya di Bandung geus merasakan gitunya bagaimana tekanan yang dia rasakan pada saat bermain di Persib keur gorengna kumaha kan eta si Beckham teh geus ngarasaan teh gitu baheula. Sampai sekarang pada saat dia bermain di timnas, kemudian ada lagi beberapa penolakan lah untuk Beckham ketika dipanggil di timnas, tapi si Beckham teh secara mentalitas teh stabil anjir. Orang ningali teh anjing si Beckham spesial pisan gitu ya. Terlepas dari skill yang dia punyanya memang skill emang nggak usah diragukan deh gitu ya si Beckham. Umur 24 udah punya 2 gelar juara. Nah anjing 2 gelar juara liga teh eta belum lagi kalau misalkan kita mention lagi gelar yang didapatkan pada saat membela Indonesia. Mana kan menang SEA Games sebelah emas deh dan lain-lain lah gitu. Belum lagi gelar-gelar junior yang pernah dia dapatkan. Tapi secara mentalitas si Beckham itu asak pisan gitu. Untuk ukuran pemain dengan umur 24 tahun, tapi benar-benar memperlihatkan mentalitas yang memang dibutuhkan oleh pemain-pemain muda Indonesia gitu. Orang bisa bilang kalau si Beckham teh itu patut dicontoh gitu, bukan cuma untuk pemain-pemain muda di Bandung ya, tapi pemain-pemain muda lain juga. Ketika maneh di hujat tapi membuktikan gitu, iya hanya memang betul-betul dibutuhkan selain skillnya, karena itu beda deh lah gitu, skill memang kudu aya tapi mentalitasnya gitu Betul. kudu aya gitu, karena kita tahu dulu juga banyak pemain-pemain yang sejak junior bagus ya, contoh Evan Dimas lah gitu, tapi ketika udah masuk ke umur yang rada senior kan leungitan tapi ayeuna Beckham mau gitu sih aja. Abroad sih ya minimal Thailand sok. Minimal Thailand. Minimal Thailand Beckham. Tapi tadi pernah disinggung kan ku Etam di podcast jeung Dokter Tirta mun salah. Dia teh bilang gitu kan, Dokter Tirta teh nanya, Etam gimana rasanya ketika misalnya kan ketika ada pemanggilan timnas diserang dihujat. Etam tuh cuman bilang kalau di Bandung lebih parah sebenarnya. Ya dalam artian memang secara mentality itu udah dibentuk, walaupun menurut orang tetap salah gitu ketika kalau misalnya bentuk penyampaiannya itu bukan berupa kritik gitu kan, yang sering terjadi di media sosial itu kan cuman ujaran kebencian, Subjektif banget lah. rasisme dan juga body shaming segala macam. Nggak ada tuh yang namanya bentuk kritikan gitu. Kalau orang lihat mah beberapa kasus sepak bola di Indonesia ya, terutama kalau misalnya ada di klub yang lawan atau apa atau gimana gitu, nggak pernah tuh ada yang kritisi secara permainan segala macam, pasti nyerangnya ke personal, ke warna kulit dan juga ke asal daerah gitu. Nah. Dan aing rek mengkritisi komentator bikin live reaction kamar ya aya salah satuna Beckham Putra ketika selebrasi ngapain selebrasi kayak gitu. Udahlah. Selebrasi mah bebas, Bos, anjing. Menurut orang ya, selama tidak ada kata provokasi. Cara lah guys. Tapi gini, selebrasi di Indonesia itu diatur. Kalau salah sedikit didenda 70 juta. Asli sih. Aneh nih, janggal bisa nih. Eta komentator lebay banget aja, eta komentator bola, mantan komentator bola sih. Sing teh anjing sih mengkritisi selebrasi Beckham, lebay sih anjing. Dan itu hal yang normal kan, loba pemain-pemain bolanya nu memang ketika dia sebelum pertandingan banyak dihujat, pas membuktikan itu kan lo mau gini selebrasi juga gitu kan ya. Aing geus teu kabayang mun Vinicius main di Indonesia. Tah eta.
kalau di Persib dulu ada Tyron Del Pino, inget nggak? Tyron Del Pino di apa benar-benar awal-awal diragukan, Iya. pas ngebuktikan selebrasi. Iya, Oh, tuh. Ya hal biasa lah ini tong riweuh maneh. Iya. Bung. Eta lah. Tadi Teh kan aja aku sobat mediokan. Live reaction kemarin. jadi kalau ngelihat isu-isu ini teh sebetulnya yang tadi ya Bung Diki sempat bilang bahwa di Bandung itu tekanan mental besar banget Iya. gitu. Nah itu buat pemain-pemain besar pun menurut orang kalau main ke Bandung teh pasti banyak pertimbangan ya, terutama mungkin pemain baru misalnya musim depan misalnya kayak Asnawi nya yang selalu dibilang bahwa dia selalu ditawarin main di Bandung dan dia selalu mengokekan tapi dia nggak dikasih sama klubnya gitu. Nah secara nggak langsung pasti Asnawi teh kan itu teh akan melakukan research gitu ya ke teman-teman terdekatnya terutama yang main di Persib, gimana sih tekanan di sana, gimana sih kondisi benefit di sana gitu kan, gimana kondisi lapangan, mes dan lain-lain gitu kan. Nah dengan mengiyakan tawaran Persib berarti mereka tuh udah siap dengan mental-mental ya, dikritik pedas gitu ya, dihujat saat kalah, dikritik saat kalah, tapi dia sanjung-sanjung pisan saat menang mencetak gol, assist atau main bagus. Itu sebetulnya normal ya di sepak bola. Mungkin tekanan Bandung lebih besar, banyak yang bilang bahwa di Bandung itu selalu pengen menang, selalu pengen juara tiap tahun ya. Ya karena kita kota besar, klub besar, supporter besar. Mentalitas ya tahu beda Iya, masa kita pengennya udah lah nggak apa-apa tahun depan. Jadi kita punya standar gitu. Gitu maksudnya tuh. Jadi pasti pemain yang ke Bandung menurut orang mah selalu yakin tiap musimnya nggak mungkin lah nggak tahu Persib itu gimana, Boboto itu siapa, nggak mungkin lah dia nggak research. Kalau sekalipun itu pemain asing pasti akan diinfoin dari agennya gitu. Datang ke Bandung main jelek dan dihujat ya, balik lagi hujatnya jangan hujat rasis yang tadi dibilang body shaming sampai asal usul daerah dan lain-lain. Balik lagi dikritik pedas, dihujat, dibanjiri kolom komentar. Itu sebetulnya udah dipersiapkan pasti dengan semua pemain, tapi jangan dinormalisasi gitu, terutama hujatan-hujatan yang terlalu subjektif. Kita juga perlu ngelihat gitu bahwa setiap pemain ini pasti punya kontribusinya di setiap pertandingannya gitu. Jadi jangan terlalu melihat dari satu sisi, satu pertandingan, dua pertandingan gitu. Kecuali kalau memang 5 pertandingan awal, 5 pertandingan berturut-turut underperform tapi diberi kesempatan terus, itu patut dipertanyakan lah ya hal-hal kayak gitu. Tapi balik lagi saat bermain dengan timnas ini kan posisinya regional gitu ya, kita mewakili negara, kita mewakili sebuah bangsa gitu ya, masa sih harus tetap memilih wah itu pemain Persib mau ngagolkeun tong bersorak, wah itu pemain Persija Asli aja. dibuwe mau main di Bandung mah. Dan buat Botoh juga menurut orang kenapa timnas jarang main di Bandung, banyak anggapan bahwa main di Bandung itu banyak penolakan. Dan itu juga harus jadi pelajaran sih maksudnya buat teman-teman Bobotoh di Bandung bahwa ya tahu sih banyak informasi bahwa Persib Bandung itu timnasnya Persibnya gitu. Persib teh timnasna Bandung. Tapi mana yang anggar nonton kene timnas aneh. Tapi cerita menarik perihal eta kan terjadi sebenarnya di Inggris, kalau nggak salah itu Manchester Liverpool. Liverpool itu. Kenapa orang Liverpool itu nggak suka sama timnas gitu ya? Ya ada itu, kalau di Liverpool mah mungkin ada faktor tentang politik segala macam gitu. Tapi kalau dilihat garis besar yang sama tuh sebenarnya gini, banyak fans-fans yang kan kalau kita sebagai tim besar sebagai Persib mungkin melihat trofi, melihat pemain bintang, melihat pemain perform itu udah hal yang biasa gitu. Tapi kan untuk tim-tim lain yang tim-tim kecil yang nggak pernah juara, yang nggak pernah merasakan punya marquee player segala macam, kan ketika melihat timnas teh kan anjing aya di dia kabeh ya. Jadi pasti lebih semangat untuk mendukung timnas gitu. Cuman sayangnya pemikirannya salah. Ketika misalnya ada pemain rival dari tim lokal masuk ke timnas, bukannya disupport, malah kan diasingkan gitu kan. Enak mana kabayang lah misalnya analoginya mana ke perang gitu, tentara rek defense mana banyak kudu tentara di daerah mana kan kayaknya mana mah lain, misalnya lain di daerah A mung aing mah dipertanding ku mana gitu kan aneh. Ketika udah pakai label Garuda di dada mah ya kita sama satu semua gitu. Jadi ngapain aya rasisme, aya ujaran kebencian ke salah satu pemain kita gitu. Jadi aneh gitu. Jadi ketika masuk pemain masuk ke lapangan teh malah pressure teh diberikan lain yang lawan kalau yang pemain sorangan. Betul. Kita tolol sih. Jadi sensitivitas timnas ke Bandung ini masih tingginya. Ya ada info A1 juga lah ya. Orang pernah dapat info bahwa saat pemain-pemain asli Bandung atau dari klub Persib gitu ataupun dari Persib Junior
dipanggil timnas itu memang ada treatment yang sedikit berbeda lah gitu Ada ya. sedikit sentimen negatif Nah, lah. gitu. Jadi pemain-pemain Persib atau pemain asli Bandung pun yang merasakan itu gitu. Ya. Ini dan info ini teh berasal dari salah satu pemain lah ya gitu yang kebetulan pernah ngobrol lah gitu orang ternyata seberat itu tekanannya. Jadi saat bisa membuktikan seperti Beckham kemarin itu gila sih. Ini orang tengah bayangnya apa yang dirasakan Beckham saat membuka medsosnya gitu ya setelah pertandingan itu atau setelah hari itu terlewati antara sedih gitunya bangga terus mungkin juga tah anjing iya aing teh bisa ngebuktikan ka maraneh gitu. Bungkaman-bungkaman itu sebetulnya harusnya tidak terjadi lah gitu ya, terutama kepada seorang pemain mudanya. Beckham itu masuk pemain muda yang bisa dibilang akan menjadi the next generation dari timnas lah, dari Persib juga gitu. Itu harusnya didukung, disupport. Dah, orang pribadi jujur bagi pisan kalau Donitri gitu. Walaupun itu pemain Persija dan orang nggak melihat dia main Persija gitu. Ya. Orang lihatnya dia main timnas, kontribusi Guys gitu. bagus, udah nggak lihat anjing hanya kalau main Persija tante gitu. Malah orang dari kata Bung Hadi, Persija selalu diambil bek kirinya, orang mah hayang Persija nyokot Donitri sakalian cokot di bajak itu nggak ngelihat itu dia pemain Persija atau enggak, jadi ya udah aja kalau emang bagus dia layak di Persib, orang mah pengen dia ke Persib gitu malah. Asal jangan Jordi Amat enggak setuju. Soal jangan Jordi Amat, Jangan. ya Jordi Amat mah artinya jeung Buat di Persib ya, enggak bukan timnas. Timnas mah bebas kumaha. John Herman. Bebas. nah jadi isu-isu ini teh semoga tidak terjadi lagi lah ya gitu, Ya, jangan sampai betul. sensitivitas terutama Bandung ya, jangan sampai akhirnya terus dipelihara lah gitu ya, akhirnya timnas ini jarang pisan sih main di Bandung karena mungkin faktor-faktor tersebut ya gitu, banyak penilaian ya tidak menutup mata lah gitu ya, orang pribadi banyak melihat bahwa di Bandung memang resepnya ke Persib gitu, ke timnas mah kurang ya karena banyak sensitivitas itu menurut orang mah. Jadi saat ada beberapa pemain Persib yang layak masuk timnas tuh dipanggil. Ada beberapa pemain Persib memang kuduna jadi pemain utama timnas tadi dipaenkeun. Jadi naon sih geus lah tah gitu Bandung geus lah. Tong main itu gede Persib pugu-pugu di dieu mah gitu. Loba dihujat, loba di kata-katakan seperti Beckham. Jadi semakin runcing gitu. Jadi yuk sama-sama babarengan lah federasi juga nya tuh tolong bantu gitu bahwa jangan sampai ada mengkotak-kotakan pemain Persib layak tidak layaknya terlihat jelas gitu. Jadi kita semua memang punya PR besar ya untuk mendukung timnas di satu suara gitu, satu tribun. Sebetulnya yang akan menyatukan kita sebetulnya panggung Piala Dunia sih sebetulnya 2030 itu kalau nanti bisa masuk, orang yakin sih supporter Tapi- seluruh Indonesia bisa bersatu kan, tapi jalannya panjang. Ya, dan terlalu jauh ngomong ke Piala Dunia kalau kita sebagai Iya, supporter nggak dan bisa. warga negaranya aja kayak gini. Gitu. Ya, betul. Cari tanah ke Piala Dunia gitu kan. Eta, jadi Masih rasis, masih ancaman nah, pembunuhan. banyaknya gitu. Kabayang anjing geus asup Piala Dunia kayak gitu. Terus nya match Piala Dunia eleh misalnya timnasnya aya hiji pemain lawan nu emang porenges pisan lah sampai kesebeleun anjing saya tadi dihujat kan nanti akan sedunia jadi lebih tahu Kalina karakter netizen Indonesia jadi lebih memalukan gitu menurut orang mah. Jadi sebelum menuju 2030 coklah berbenah dulu gitu masing-masing pribadinya gitu supaya saat nantinya timnas bermain di Piala Dunia, amin gitu ya. Kita semua sudah dewasa, kalah ya udah kalah, dibantai ya geus dibantai, emang kudu nah gitu gitu. Ada pemain jelek ya udah terima we, kritik biasa aja, kritik membangun gitu. Jangan sampai ada kritik pedas gitu ya. Tong jauh-jauh ke Piala Dunia sih, Piala Asia juara weh. Tenggeus Piala Asia juga. Jauh teuing. Oke, lo sih. AFF. AFF. Geus teu main di AFF mah 2-3. Kubo eneng geus asup FIFA ya, geus asup jadwal FIFA. Ayo asup. Jadwal FIFA marahin Win. Asup jadwal FIFA marahin juga. Tapi ting nu tahun ayeuna ting nu Oh. seri Tapi kan selanjutnya kayak jadi salah satu alasan kenapa diaspora banyak ke Liga Indonesia kan. Iya. Mungkin ada untuk AFF juga. Iya. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Pokoknya buat teman-teman timnas hari ini yang sedang bertanding melawan Bulgaria, mudah-mudahan kita bisa juara walaupun tengnya ya aya trofina tahun teu gitu, tapi yang jelas bisa menang melawan Bulgaria, meningkatkan mentalitas, meningkatkan poin di peringkat FIFA dan meningkatkan kepercayaan dirinya saat nanti akan bertarung di ajang berarti paling dekatnya AFF-nya.
Atau Asia Piala Asia sih? AFF akhir AFF tahun. Desember ya? Ah. Asal nama ya itu. Dan Beckham cadangan hari ini. Beckham cara hari ini. Beckham Kiper. cadangan tapi babak kedua teh aya Nah. ice cold celebration teh anjing dua Kan kali changer. game kadak. Dan Sananta masih starter. Soalnya nggak ada lagi siapa gimana so. James Raven Ganti Oh, begitu, formasi, pakai siapa pakai 4-3-3 terus. Tapi kamari ge nya fun fact-nya Sananta ge dapat kebencian luar biasa kamari. Ya, kabar parah. Ya, hal. Tapi iya sih, nepi John Herdman juga komentar sih. Padahal secara gameplay teh kan manehna sebenarnya kamari bisa menarik back biar oleh Jiru Romeni kan Kosong Jiru ya Jiru oleh Romeni jeung Etam bisa bebas kamari. Tapi melihatnya masih ke begitulah. Iya, walaupun kayaknya Bung Hadi punya opini berbeda. selalu sih ya, Pak. selalu berbeda. Jujur berbenah we Sananta serius saya mah. Aya oge da Pandi teh jurnalisnya nu boga akun sendiri emang langsung bikin postingan sendiri Susananta terus di tag lah ke akun media-media besar gitu terus akhirnya si eta dihujat tapi tetap wani si eta berkomentar ditutup mau Sananta benar-benar hujat saya dengan ini tetap menyatakan bahwa Sananta tidak pantas main di timnas anjing sayang. Tapi maksudnya itu kan opininya emang kok mirip kok Tapi kok mentalitas Beckham? Kok mentalitas Beckham? Kuat sekali. mentalitas kita adalah mentalitas apa ya dulu hand gitu ya. Ya pokoknya kurang lebih semoga timnas bisa meraih hasil positif ya lawan Bulgaria. Amin. Kita lanjut lagi membahas Persib nih di sisa menit-menit terakhir kita. The last Topik kita akan membahas tentang siapa Bung Adi? Aduh agak serem ngomongnya. Abang Ali aja ngomongnya. Boyan Hodak diperpanjang. Bukan diperpanjang, sedang prosesnya negosiasi gitu Jadi antara Persib dan Bung Adi, mangga silakan dijelaskan sedikit. Trio Waluh mau istirahat dulu. Itu sebetulnya kan iya teh udah menjadi obrolan kasabarahannya gitu mengenai opini si Coach Boja itu diperpanjang atau enggak gitu. Dari dulu orang sering mengeluarkan pendapat nya menurut orang si Bojan Hodak memang betul-betul harus diperpanjang karena kalau misalkan kita lihat ini tuh dari segi segi proyek ya tinggi setengah jalan ya gitu Boyan Hodak teh dengan kondisi setengah jalan proyek yang dia udah jalankan Persib itu udah terlihat memang ada di di hasil yang sangat positif di ACL 2 berhasil maju ke 16 besar di liga masih di posisi pertama itu kan menunjukkan kalau misalkan si Coach Bojan Hodak itu udah memberikan sesuatu yang memang betul-betul sangat-sangat berharga untuk tim ini gitu. Yang kedua mungkin ketika Coach Bojan betul-betul diperpanjangnya di musim depan tetap di Persib, orang berharap sih kembali ada support dari manajemen ya untuk perekrutan pemain karena kita tahu di musim ini enggak semua rekrutan Coach Bojan teh memang betul-betul bisa perform ya gitu. Ada beberapa nama yang ada yang dicoret lah, ada kiper yang dicoret dari tim tapi tetap masih ikut latihan, itu kan menjadi salah satu indikator kalau perekrutan pemain di musim ini tuh enggak semuanya berjalan sesuai plan gitu. Di musim depan sih orang berharap kita bisa mendapatkan pemain dengan level pemain yang lebih baik daripada musim ini. Kalau misalkan kita juara lagi, insya Allah bisa main di ACL 2, bisa mendapatkan pemain asing tuh bener-bener bisa compete-nya dengan kualitas pemain asing dari tim lain dan juga 4 kali berturut-turut. Emang sekarang nggak berani nggak bersaing gitu pemain asing sekarang? Ya, sekarang lihat kemarin pada saat pertandingan lawan Nanya doang. Ratchaburi ya. Ratchaburi beberapa pemain asing kan kurang bisa klinis lah gitu dalam menciptakan gol, membuat peluang dan lain-lain gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pemain asing yang lain, contoh lah lawan Ratchaburi kemarin kita lihat Danielson Junior, pemain-pemain asing yang lainnya si Ratchaburi kan beda gitu levelnya. Ada di mana meureun Persib teh enak levelnya lamun di ACL 2 teh B kene ya pemain-pemain asing lain geus A gitu. Kalau misalkan di BRI Liga Hiji mah Persib geus tong ditanya lah gitu. Geus mendominasi
tapi ketika bermain di Si Umi menyebutkan sponsor lengkap aja beres Liga 1. sebutkan. Tapi ketika bermain di ACL 2 kan bener-bener katingali gitu, ada perbedaan level dan itu yang perlu bener-bener diperbaiki lah di musim depan. 3 tahun lah bisa Coach Bojan 5 kali berturut-turut bisa meureun juara. Tapi ada concern orang sebenarnya sih kalau misalnya Coach Bojan diperpanjang tuh bukan di liga. Ya. Justru pengennya standarnya naik nih di Asia Ya, gitu. betul. Minimal sampai perempat final atau semifinal lah. Walaupun misalnya memang tahun depan targetnya bukan juara tapi minimal lah lebih bagus daripada musim ini 8 gitu. besar lah gitu 8 ya. besar gitu. Karena kan mau dilihat Bangkok aja bisa gitu. LCS aja bisa gitu sampai final. Masa kita nggak bisa gitu kan, kita juga udah menuju sana. Kalau melihat Liga 1 mah sebenarnya Hoream udah bakal jadi Liga Tani. Orang itu berharap Pikirkan Jan. Pikirkan ame dapet semifinal. ya mudah-mudahan sih. Kamar teh kudu sopan ka coach teh. Sama-sama umur hanyalah angka aja, sama-sama manusia. Manusia mulanya langka gitu. Tapi kamarnya ada ngomong kan kudu sopan kan. Iya kayak bener. Ada jeung aing kautan aing. Tapi sebetulnya ada hal yang menarik lagi ya, ketika ada rumor Coach Bojan itu sedang menjalankan negosiasinya perpanjangan kontrak dengan manajemen Persib. Media yang memberitakan itu lain media lokal, Bos. Jurnalis Itali, anjing itu beda bisa nih levelnya Persib itu ketika biasanya kita mendapatkan berita-berita perpanjangan kontrak pelatih-pelatih tim lain gitu kan biasanya di media-media lokalnya. Iya mah anjing medianya geus beda gitu itu geus Persib itu udah ke jalan yang benar gitu, tinggal kumaha cara maintainnya dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki sebenarnya eta sih gitu. Ya kemarinnya ya acara menarik kumpul-kumpul di Kedutaan Besar Prancis. Eta Ada Levin Kurzawa, ada Coach Bojan, ada Andrew Jung, sama Pak Glenn di sana. papa eta langsung turun. Eta Papa Glenn. bos terakhir geus turun teuing jigana ya something jigana ya yang musim hareup. Meureun rek mau pemain Ligue 1 meureunnya. Bisa jadi. Apa? Jadi kalau ngelihat isu-isu Bojan dan Persib ini kalau ngelihatnya dari sisi value-nya nggak naik pisan sih. Bojan tuh membuat value Persib itu lebih tinggi lagi gitu ya. Levelnya lebih tinggi lagi baik dari sisi permainan, sisi branding gitu ya, Sisi memperoleh gelar. Nah, gitu. Ini yang paling penting. Kita dapat pelatih yang satu-satunya mungkin akan bisa memberikan hat-tricknya dan akan sulit diulang mungkin dengan pelatih lainnya gitu ya. Walaupun akhirnya juara kita di 2014 itu sama 295 itu kan sama pelatih lokalnya itu prideful banget lah buat kita gitu ya bisa dibawa juara sama pelatih lokal dan tapi Bojan ini bisa bawa back to back dan mungkin gelar ketiga buat Persib secara berturut-turut dan jadi satu-satunya di tim yang melakukan itu di Indonesia menurut orang. Kalau itu terjadi udah jadi achievement paling tingginya. Wah, eta geus hese deui sih mudahna sih susah gitu, banget itu. Apalagi win rate Bojan di Persib kan di atas 50% ya. 58% kalau nggak salah. 50% kilo eta jadi kalau menurut orang ya, orang kan nggak pernah bilang bahwa tidak layak Bojan diperpanjang ya gitu ya. Kan yang bilang main ini. Iya, jadi orang mah akan semakin melakukan bold statement di sini gitu. Kalau ngelihat ada isu Bojan diperpanjang ya, orang malah setuju karena tahun depan memang layaknya Bojan diperpanjang. Satu, timeline atau roadmap Persib untuk regenerasi ini ada di tangannya Bojan gitu ya, diawali dengan tangannya Bojan. Jadi orang hayangnya di tahun depan mungkin 2 tahun siapa tahu gitu kontraknya diperpanjang ya itu regenerasi harus dilakukan Bojan mengorbitkan seperti si Nazril gitu ya lebih dimainin jam terbangnya terus seperti si ya Kakak mungkin lebih diedankeun deui secara fisikalnya gitu dan lain-lain gitu itu yang orang harapin dari seorang Bojan di tahun depan sehingga nanti saat benar-benar Bojan meninggal Persib tuh udah ada pondasinya gitu untuk Persib dan kalau ngelihat posisi sekarang isunya Bojan akan diperpanjang, sebetulnya saat tanda tangan kontrak perpanjang 2 tahun lalu, itu Bojan itu melakukannya di bulan Juli. Jadi sebetulnya akan habis juga secara rasional kontrak gitunya, legalitasnya menurut orang di bulan Juli juga. Bukan di bulan Mei yang banyak diberitakan menurut orang ya gitu. Jadi perpanjangan kontrak di bulan-bulan sekarang itu sangat-sangat layaknya Maret April ini tuh karena harusnya menjadi suntikan moral kalau memang ternyata di-announce sebelum musim berakhir. Jadi nanti Bojan bisa melihat siapa pemain yang dipertahankan atau tidak di musim depan gitu. Jadi
menurut orang sih isu-isu Bojan diperpanjang ini wah mungkin lah ada yang menolak Bojan diperpanjang ya kayaknya nggak mungkin ya. Wah, ada yang mengatakan Bojan harusnya stop di Persib harusnya ya gitu. Harusnya. Harusnya. Ada Sebetulnya satu hal hunkul sih nu menjadi batu sandungan negosiasi itu. Bojana daek atau ente eta sih sebetulnya karena kalau misalkan berhasil hat-tricknya ketika Jenuh benernya geus. ketika pelatih berhasil memenangkan 3 liga ketika dia melatih satu tim di liga itu dan itu kan geus beda ieu nya geus beda feeling. Ya urang mah mudah-mudahan coach Boyan teh boga anu nya boga motivasi berlebih Ya. ketika ingin membawa Persib lebih berprestasi di turnamen regional eta sih urang mah hayangna karena di liga mah geus auto Dan ininya masuk. nah eta Pasti naik pisan ya. Ini asik. Tapi iya sebenarnya ada isu Coach Bojan diperpanjang teh jadi unpredictable sebenarnya. Ya. Karena kan kita semua tahu bahwa Coach Bojan teh biasanya di satu tim tuh hanya 3 tahun pertama dan juga kalau misalnya kita sebagai boboto gitu ketika misalnya udah pelatih tadi singgung Bung Aldi udah juara 3 kali naon deui kan pasti hayang leuwihnya, hayang leuwih gitu. Tapi eta bakal jadi dinamika nu menarik musim depan lah. Yang diharapkan sama orang mah sebenarnya sih manajemen fully backup Coach Bojan lah untuk pemilihan pemain. Jadi mungkin ketika pengen pemain A itu bukan dikasih yang B-nya gitu. Tetap jadi pilihan satunya karena mau gimana juga kan kita pengen melangkah jauh di Asia lah gitu. Mungkin nanti kan kita bisa away day teh sampai bulan April tahun depan mah kan. Amazing mediocre away day teh ya. Eta bener. Tah kuduna teh kitu tah yang mudah-mudahan mah si eta pemainnya bukan dikasih pemain grade-grade nganggur jujur. Kita jujur Ulah eta mah ulah we pokona soalnya kan kita juga tahu sendiri ya sekarang Kurzawa memang secara skill set sangat oke di atas semua pemain Liga 1 mungkin. Tapi secara match fitness kelihatan pisan dia belum bisa main full 90 menit lah gitu. Jadi lebar oge lamun misalnya mengorbankan satu slot hanya untuk bisnis aja tapi nggak bisa digunakan sebagai skema permainan gitu. Lebar. betul Banyak banget lah nya yang menginginkan gitu nya Bojan untuk terus perpanjang Persib karena secara ya itu tadi sejarah value wah banyak banget lah yang sisi positifnya gitu. Tapi dari Bung Hadi gimana gitu ya? Kan aing teh aing mau dibere ngomong anjing di dia. Ada dong. Apa? Soalnya kan Anda yang paling vokal. Iya, gimana gitu kan? Ini mah nggak usah di highlight lagi yang kemarin mah pasti yang nonton juga tahu. Nah, saya minta lagi tanggapannya isu Bojan perpanjangan teh menurut Bung Hadi gimana nih? Boleh ngobrolin ke belakang gimana histori Bojan atau mungkin ke depannya Bung Hadi melihatnya seperti apa boleh? Atau mungkin Ingat jadi gak- patung Win. Nah, kan dulu udah Ingat banyak nggak dulu sebelum bikin orang ngomongin secara Bojan out tuh kau lurusin di sini. Orang ngomong Bojan out kemarin kayak gitu karena orang khawatir taktikal Bojan kebaca pragmatisnya. Tapi setelah itu terjadi perubahan. hujan gol terus. Ofensif mainnya. Dan itu yang harus dilakukan Bojan tuh. Maksud orang tuh ketika out tuh ketika misalnya nggak ada melakukan perubahan. Ya. dan kebaca itu bahaya. Sayang nanti kita untuk kejar gelar ketiga keteteran. Dan akhirnya Bojan berubah dan itu keren menurut orang. Ya. Ya dan kemarin juga banyak yang salah paham gitu ya ketika Bung Hadi memberikan statement itu sebenarnya ketika di akhir musim. Bukan ketika kemarin beres lawan Persita. Banyak yang kena ini apa maksudnya hot head itu salah tangkap. Sama kalau diulas ke belakang ke podcast kita episode sebelumnya, orang pertama mungkin di Bandung yang menyarankan Bojan Hodak jenkeun patung. Marane kan setuju teh heula sacana. Ya kan? Orang pertama di Bandung ngomong Bojan Hodak mungkin episode potong Eta tangan kemana tangan ya linknya drop di grup ya. Nah. Potong ke Eta orang pertama orang nu bikin Bojan Hodak bikin patung. Karena menurut orang back to back mah mau pelatih asing sih. Teko. Ya Mark Janota. Masalah di Persib Oh. Persib kan identik dengan pelatih lokal juara teh. Akhirnya pelatih asing. Terus yang di mana Persib kunci gelar dengan Champions Series sama Full kompetisi. full kompetisi. Akhirnya gelar ketiga gak ada kata untuk menurut orang ya
gak ada kata untuk Bojan tidak diperpanjang. Ya. Tapi orang berharap pembelian nanti ke depannya kita kritisi Bojan. Ya, betul. Contoh, pembelian Bojan tuh banyak banget yang gagal. Nelson 5. Di balik kita nggak ngomongin yang bagus ya, yang bagus udah seharusnya tim pelatih membawa tim yang bagus. Bener? Pemain yang bagus. Main yang bagus. Tapi kan kita harus mengkritisi juga kayak Sergio Castel, Nelson 5, Castanir. Sadai sebutkan deh Kurzawa mungkin sekarang menurut orang ya. Marsilio, jangan jauh-jauh. Marsilio, Kurzawa menurut orang kenapa yang saat ini pembelian yang belum bisa dibuktikan? Ya kita lihat match fitness-nya, gitu kan. Dengan pemain sekelas Kurzawa di cadangan berarti kan ada something. Itu menurut orang itu. Artinya orang setuju Bojan diperpanjang, sangat setuju banget. Tapi kritisi pembelian tong nepi ka siga musim-musim sebelumnya. Ya, justru kalau kritisi itu bukan hanya pembelian aja, along the way pada saat liga dan kompetisi berjalan juga kita tetap harus mengkritisi. Betul. Di awal kompetisi ada turbulensi, kritisi langsung. Ya. Jadi tuh kebentuk timnya, motivasi lebih. Nah, jadi gini, jangan selalu menyalahpahami ketika kita mengkritik sebagai bobotoh itu bukan sekedar hanya untuk konten segala macam. Ini tuh adalah bentuk kasih sayang kita gitu kan. Kritik itu juga bentuknya gitu. Kalau kita nggak peduli mah ya kita juga nggak akan mengkritik gitu. Dan ada yang ngomong Persib mah beras sampai detik ini pun kita ngomongin dari awal kita bikin konten sampai sekarang kita ngomongin Persib terus dan kita jujur Nombok. anjing. Oh, profit. beras cek parane akibat konten kamari nu viral. Ayo beras anjing nu aja kerugian mental. Tong disaruakeun channel ieu jeung channel Bung Binder. Asli tong disarwakeun jeung nu ngomong anomali. Beda aja. Enggak, walaupun kita full support Bojan ya, ketika ada sesuatu yang memang perlu kita kritisi ya pasti kita kritisi gitu. Karena kita pun di sini ada beberapa orangnya pasti punya pendapat masing-masing. Oke gitu, belum tentu pendapat orang ketika mengkritisi Bojan itu sarua jeung nu lain gitu. Dan itu pun pasti ada gitu. Dan jangan sampai orang kasih pesan ke semua, Bojan tuh pasti orang yakin ya puncak regenerasi kayak tahun musim depan ya. Feeling orang. Ya. Ketika ada turbulensi parah jangan sampai ada ngebakar-bakar kantor lagi. Jangan ada demo-demo lagi, demo-demo yang kekerasan ya, yang merugikan tim. Bahkan kalau mau kritisi pelatihnya, ya kita dampingi begitu perubahannya. Ya, Dampingi betul, perubahannya karena ketika regenerasinya udah sampai bener-bener hilang pemain yang berpotensial ya, yang dulunya potensial ya. Contoh misalnya sekarang Barba nggak perpanjang musim depan misalnya. Kan kita harus regenerasi lagi. Ya, kudu Kita neangan cari pemain lagi. deui nu pas. Bermain deh. Eta teh kudu dijaga turbulensina di awal. Ya. Sehingga Bung Edwin ngomong pertama-tama, Bung Edwin pasti ngomong Persib teh turbulensi. Emang bener awal-awal mah. Nah, tapi tong nepi ke anarkis ya. Karena potensi banget kalau regenerasi, potensi banget Persib kewalahan di awal, Ya. ntar di liga potensi kan. Artinya jangan sampai nanti ujung-ujungnya kata-kata aing keluar pujian out misalnya kayak gitu. Makanya jangan selalu dibuat panas situasinya, mendingan didinginin pakai liquid apa Bung Adi? Ikut buah kita. Ada 3 varian. Yang pertama apa ini teh? Havana Kiss. Panakis. Lazio Crush. Casablanca. Yang ketiga Lazio Keras. Aduh, ini seger banget ya. Cocok lah untuk mendinginkan suasana yang sedang panas terkait isu Bojan diperpanjang, dan kita semua berdoakan semoga Bojan maunya kontraknya diperpanjang. orang sih berharap Bojan kalau buat regenerasi ya, buat jangka panjang. Kalau 3 tahun mungkin kepanjangan banget nih. 2 tahun dulu aja buat ngerombak bikin pondasi. Siapa tahu di tahun ke orang bisa jadinya di tahun depan Persib bersinar di Asia. Jangan bisa Bojan. Jadi Bojan tuh misalnya orang yakin Bojan kalau udah dapet Asia, feeling kuat orang, dia pengen naik level lagi. Iyalah. Naik level lagi lah. Langsung UCL ya. Anjing. Langsung Acal elit lah minimal. UCL. Elit. Lain UCL, saya ingat UCL sih. UCL ke atas Harai sih. Kali Liverpool sih cocok Bojan. Bojan nggak Barca.
Pokoknya terima kasih untuk ini tempat hari ini tuh di Ya mana? tempat hari ini ada di mana Bu Hadi? Ini tuh aduh nyaman Aduh, banget. ini udah adem banget pokoknya di Ko Hub Jalan di Patiukur nomor 33. Ada pisan. Isinya ada apa aja Bung Aldi? Ada Bung Hadi jam setengah Ada 5 Bung di sini. Hadi. Di sini ada banyak ya, ada meeting room, ada kamu mau bikin podcast di sini bisa, Ya. mau nongkrong juga bisa. Iya. Segalanya bisa lah di dia mah. Pokoknya mah studio kita ada di Hub di Patiukur 33. Betul. Yang mau main, yang mau nonton langsung. Ya boleh. Mangga. Ketemu Bung boleh. Hadi boleh kesini. Yang mau sapa-sapa, mangga ke sini. Cah. Tinggal. Itu tadi naik 45 menit jadi 1 jam 13 menit. Asli anjing. Goblok. Udah. Udah ya. Sampai ketemu lagi nanti kita akan review pertandingan Persib melawan Semen Padang. Dan tentunya kita juga akan sedikit membahas terkait timnas melawan Bulgaria nanti ya. Itu Ya, aja. ya. Harinya stay tune terus di medsos kita, di IG kita, TikTok kita, YouTube kita. Kita akan mulai kembali meramaikan media sosial. Dan jangan lupa follow yang belum follow, subscribe yang belum subscribe, dan Komen. pantengin terus. Nah, kita komen. Komen. Karena semakin kesini komen-komennya semakin positif gitu ya. Kalau ada saran-saran buat kita, boleh dikomen di IG, di YouTube semua. Pokoknya stay tune terus di obrolan Medicor. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Perpanjang.